Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail khairukum man ta'allamal Qur'an wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila akhiriz zaman. Pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, berbicara tentang bulan Ramadan jelas erat kaitannya dengan Al-Quran, karena Al-Quran yang mulia Allah turunkan di bulan suci yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Al-ayah. Oleh sebab itu, di antara amaliyah, bahkan termasuk min adabis siyam, adab orang yang berpuasa, ialah al-iktsaru min tilawatil Qur'an, memperbanyak membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari ayat suci Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha, satu kebaikan dengan rahmat Allah, dengan rahmat dan rahimnya Allah, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan orang yang membaca alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga orang yang membaca baru kalimat alif lam mim, berarti dia sudah mendapatkan 3 kebaikan yang dilipat gandakan minimal menjadi 30 lipat kebaikan. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Ibadah sunnah bernilai fardu, ibadah fardu dilipat gandakan menjadi 70, bahkan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, wajar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an." Sepaling afdal ibadah umatku setelah ibadah-ibadah fardu yang lain ialah membaca Al-Quran. Dalam sebuah riwayat yang mana juga dinukilkan dalam kitab Al-Minhajus Sawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semaid, bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal Allah karuniakan mimpi bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala sebanyak 99 kali, sehingga beliau bergumam, seandainya aku kembali Allah berikan kesempatan untuk bermimpi bertemu dengan zat Allah, maka aku akan bertanya, amal apa yang paling Allah cintai? Amal apa yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Setelah itu beliau kembali dikaruniakan oleh Allah bermimpi bertemu dengan zat Allah Azza wa Jalla. Maka dalam kesempatan itu beliau bertanya, "Ya Rabb, bima taqarraba ilaikal mutaqarribun?" Wahai Allah, dengan amal ibadah apakah seorang hamba bisa mendekatkan dirinya kepada Engkau? Amal ibadah apakah yang paling Engkau cinta ya Rabb? Ternyata jawaban Allah Subhanahu wa taala, bikalami, dengan membaca kalamku Al-Quran. Kemudian beliau bertanya lagi dalam mimpinya, bifahmin au bi ghairi fahmin ya Rabb? Membaca Al-Quran adalah amal ibadah yang sangat Engkau cintai, yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Rabbnya, apakah dengan syarat memahami makna dari Al-Quran yang ia baca atau tidak memahami ya Rabb?
Allah jawab kembali bifahmin au bighairi fahmin. Orang yang membaca Al-Quran, baik dia faham terhadap maknanya ataupun tidak paham, sudah termasuk dari ibadah yang sangat aku cinta, yang mampu mendekatkan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, dalam sebuah riwayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum zulumatani." Wahai Musa, aku telah memberikan dua cahaya kepada umatnya Nabi Muhammad agar tidak menimpa kepada mereka oleh dua kegelapan. Lalu Nabi Musa alaihi salam pun bertanya, "Man nurani ya Rabb?" Apa yang engkau maksud dengan dua cahaya yang engkau berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Nuru Ramadan wa nurul Quran." Dua cahaya tersebut adalah cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Kemudian lanjut bertanya Nabi Musa alaihi salam, "Wa mazzulumatani ya Rabb?" Apa yang engkau maksud dengan dua kegelapan tersebut wahai Allah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah." Dua kegelapan itu adalah kegelapan di alam kubur dan kegelapan kelak di hari kiamat. Sehingga orang yang beriman, yang memuliakan bulan Ramadan, berusaha dengan meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan dan memperbanyak bacaan Al-Quran, akan diselamatkan dari gelapnya kubur dan gelapnya hari kiamat. Oleh sebab itu baginda Rasul berpesan kepada kita, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang kalian baca akan datang di hari kiamat syafi'an, sebagai penolong, sebagai pembela bagi orang yang membacanya. Pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, sudah berlewat beberapa hari dari bulan Ramadan, bahkan kita sudah masuk ke gerbang 10 akhir dari bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita mengkhatamkan Al-Quran? Atau berapa juz yang sudah kita bacakan? Atau masih berupa lembaran-lembaran yang baru kita peroleh? Ataukah masih jauh kita dari membaca Al-Quran? Kalau sampai saat ini kita masih belum ada kesempatan untuk membaca Al-Quran, jauh daripada Al-Quran, kita renungi bersama dosa apa yang telah kita lakukan, sehingga hati kita gelap, berat untuk membuka Al-Quran. Lidah kita keluh untuk membaca ayat Al-Quran, mata kita berat untuk membaca Al-Quran. Mari kita perbanyak istighfar kepada Allah dan seraya memohon kepada Allah, mudah-mudahan momentum Ramadan ini kita lebih dekat dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.